warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia. Saya Zahra Aulia. Saya Tiara Febrianti. Saya Alia Zahra. Di sini kami akan memaparkan peranan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. KAA merupakan organisasi perkumpulan bangsa-bangsa di Asia Afrika. Organisasi ini dibentuk untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Latar belakang KAA. Setelah Perang Dunia II, negara-negara di kawasan Asia Afrika berusaha untuk merebut mempertahankan kemerdekaannya. Indonesia salah satu negara yang baru merdeka mengeluarkan suatu gagasan untuk mendirikan organisasi KAA. Adapun beberapa latar belakang KAA, yang pertama, adanya persamaan nasib di negara-negara yang ada di Asia dan Afrika, terutama yang pernah mengalami penjajahan. Yang kedua, adanya persamaan masalah sebagai negara terbelakang dan masih berkembang. Yang ketiga, memiliki kedekatan yang kuat. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang berasal dari faktor keturunan, agama, dan sejarah yang hampir sama. Yang keempat, memiliki kedekatan letak geografi antara Asia dan Afrika dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari Konferensi Asia Afrika, yang pertama, mempererat solidaritas negara-negara di Asia Afrika. Kedua, meninjau masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan di negara-negara Asia dan Afrika. Ketiga, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah negara Asia dan Afrika. Keempat, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Kelima, mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Pertama, Indonesia turut berperan untuk memprakarsai dan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika Pancanegara kedua pada tanggal 28-29 Desember 1945 di daerah Bogor, Jawa Barat. Konferensi ini adalah pendahulu dari Konferensi Asia Afrika. Kedua, Indonesia berperan aktif dalam memprakarsai dan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18-24 Desember 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Pada Konferensi Asia Afrika terdapat beberapa tokoh Indonesia yang memiliki peran penting, seperti Ketua Konferensi yaitu Mr. Arya Sastromidoyo, Sekretaris Jenderal Konferensi yaitu Ruslan Abdul Ghani, lalu ada Ketua Komite Kebudayaan yaitu Mr. Mohyamin, lalu ada Ketua Komite Ekonomi yaitu Profesor Insinyur Roseno. Pada Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, terdapat 6 negara dari wilayah Afrika dan 23 negara dari wilayah Asia. Jadi, negara yang terdaftar dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 Desember 1955 terdapat 29 negara, yaitu ada Indonesia, India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Kamboja, Republik Rakyat Cina, terus ada Mesir, Ethiopia, Laos, Liberia, Libya, Lebanon, Nepal, ada Ghana, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Suriah, lalu ada Thailand, terus ada Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan juga Yemen. Manfaat KAA. Yang pertama, manfaat KAA bagi Indonesia yaitu politik luar negeri dari negara Indonesia bebas aktif yang mulai diikuti dan dijalankan oleh negara-negara yang tidak masuk anggota blok barat dan blok timur. Yang kedua, manfaat KAA bagi negara Asia Afrika yaitu meningkatnya berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan antar negara Asia Afrika dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, manfaat KAA bagi dunia yaitu negara-negara penjajah mulai melepaskan daerah jajahannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.